Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Sahabat soleh soleha, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masalah hajar, masalah menghajar, atau bisa juga dikatakan memboikot atau bermusuhan. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana orang yang saling bermusuhan satu sama lain. Dikatakan bahwasanya seseorang yang menghajar atau memboikot atau tidak menyapa saudaranya karena perkara dunia, terkadang setan datang membuat dia menghiasi seakan-akan yang dia lakukan ini adalah perkara syariat, padahal sama sekali bukan, ya. Itu hanya karena hawa nafsunya. Dia tidak menegur sapa kepada saudaranya sendiri, ya, karena hawa nafsunya, bukan karena ingin mendidik orang yang dia tidak sapa itu, ya, atau karena ingin menyelamatkan dirinya, tapi karena hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, kejengkelannya. Baik saudara sahabat soleh soleha yang dirahmati oleh Allah, di sini kita hendaknya saling mengingatkan, dan di sini saya akan mengingatkan bahwa ini juga diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betapa banyak orang yang tidak omong kepada saudaranya, ya, yang memboikot saudaranya, menghajar saudaranya karena perkara dunia, namun dia membawakannya dalam casing seakan-akan dia benar, ya, seakan-akan itu ada hubungannya dengan perkara akhirat. Dan ini jelas sekali bahwa hukumnya haram, saudaraku sekalian, ya. Dan telah dijelaskan juga bahwa tidak menegur sapa kepada saudaranya lebih daripada 3 hari, itu hukumnya adalah haram, ya. Bahkan sebagian oleh para ulama ini memang menggolongkan ini dalam dosa besar, ya. Ada dalil-dalil sangat jelas diantaranya itu yang menunjukkan bahayanya kita tidak bertegur sapa atau bermusuhan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seseorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan pada para malaikat, tangguhkanlah dia dari ampunan Allah, 2 orang ini sampai mereka berdua berdamai. Ini hadis riwayat Muslim, sahabatku sekalian, ya, hadisnya sahih. Jadi yang sebenarnya dalil ini merupakan kabar gembira bagi orang yang bertauhid, ya, yang percaya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah banyak teman-teman ikhwan dan akhwat yang berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, banyak maupun sedikit. Dan orang-orang yang seperti ini yang berusaha bertauhid kepada Allah, maka mereka diberi ganjaran oleh Allah, yaitu yang pertama diberi anugerah pada setiap hari Senin dan hari Kamis, dibukakan pintu-pintu surga, subhanallah. Yang kedua diberi ampunan, ya, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tidak ada niat untuk melakukan syirik. Akan tetapi ternyata ada orang-orang yang bertauhid yang rugi, benar-benar rugi pada hari Senin dan Kamis, yaitu mereka tidak mendapat ampunan Allah. Siapa orang itu? Ya, tadi dikatakan dalam hadis bahwa yaitu orang yang bertauhid namun dia ternyata bermusuhan dengan saudaranya.
Baik sahabat fillah, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, maka dikatakan tangguhkanlah ampunan pada kedua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Masya Allah. Dan ini kerugian besar bagi orang yang bertengkar dengan saudaranya sendiri. Padahal gara-gara perkara dunia, perkara kecil dibesar-besarkan, ya, hanya gara-gara masalah sepele bermusuhan, sehingga dia bermusuhan, sehingga dia akan terhalangi dari ampunan yang Allah anugerahkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Bayangkan, begitu setiap hari Senin dan Kamis itu adalah hari keberuntungan bagi kita semua, tetapi disia-siakan karena mereka tidak bertegur sapa. Nauzubillah min zalik. Kemudian hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa dari Abu Khiras As-Sulami radhiyallahu an, sesungguhnya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memboikot, menghajar, tidak menegur kepada saudaranya selama 1 tahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Ini hadis riwayat Ahmad. Bayangkan sahabat fillah, seakan-akan dia telah membunuh saudaranya. Ini ancaman yang berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu membunuh adalah dosa yang besar, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya tidak bertegur sapa dengan saudaranya sampai 1 tahun dia termasuk dosa besar, ya, yang seharusnya dua saudara itu saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling menginginkan kebaikan kepada yang lain, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling menasihati, tidak boleh hasad, tidak boleh hasud di antara mereka, harus saling mengunjungi, saling silaturahim. Namun semua dalil yang menyuruh kita untuk saling bersaudara ini semuanya hancur gara-gara emosional, hanya gara-gara hawa nafsu dan perkara sepele, perkara dunia, sehingga dia tidak bertegur sapa kepada saudaranya. Terkadang dikesan seakan-akan perkara ini perkara syariat, ya, saya benar karena saya sudah seperti ini. Begitu banyak sebab musabab yang dia lontarkan yang menguatkan dirinya untuk tetap tidak bertegur sapa satu sama lain, ya, padahal semuanya ini sebenarnya hanyalah dikarenakan oleh emosi yang tidak berujung, yang tidak ada gunanya. Maka ini hukumnya seperti menumpahkan darah, dan ini jelas-jelas dosa besar. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak bertegur sapa sudah sampai 1 tahun, ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, ada 3 golongan orang yang sholat mereka tidak akan terangkat di atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Salat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang menjadi imam pada suatu kaum padahal kaumnya itu benci kepadanya, tidak suka dia menjadi imam, ya. Jadi tidak diterima ini salatnya. Yang kedua, seorang wanita yang dia tidur sementara suaminya marah kepadanya. Tentunya marah karena ada sebab yang syar'i, maka wanita ini tidak akan diterima salatnya. Nauzubillah. Dan yang ketiga, perhatikan dalam hadis ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 2 orang saudara yang saling bermusuhan, ya, yang saling bermusuhan. Dan ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Misyakatul Mashabi. Jadi ini sahih, saudara sekalian. Ini adalah kerugian bagi orang yang bermusuhan. Namun ingat, bermusuhan bukan karena syar'i, ya, tapi karena menghajar, dalam bahasa Arab menghajar, karena hawa nafsu, dan sudah lebih dari 3 hari, ya, karena bermusuhan, karena tidak ingin dia dibantah,
atau karena hobinya membantah, ya. Ini mengesankan ini perkara agama, padahal karena hasad atau dengki dia hasad kepada saudaranya dan dia menghajar, memusuhi saudaranya, menggambarkan seakan-akan bahwasanya ini perkara agama, padahal perkara dunia semata yang tidak ada gunanya dan tidak berujung, sungguh tidak ada gunanya, bahkan sangat merugikan dirinya sendiri, ya saudaraku sekalian. Maka seluruh perkara ini tidak syar'i menyebabkan seseorang tidak diterima sholatnya, sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tadi yang sudah kami jelaskan. Oleh karenanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang hendaknya mengingat akan hari akhirat, bahwasanya di dunia ini memang tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Jika seseorang marah kepada saudaranya, kepada sahabatnya, maka silahkan marah, tetapi ingat tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Boleh dia cuekin saudaranya, sahabatnya selama 3 hari, namun tidak boleh lebih daripada 3 hari, ya. Hendaknya saling memaafkan. Dia maafkan saudaranya, atau mulailah dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, bertegur sapa, saling telepon, apalagi sekarang ada video call. Luluhkan hati demi akhirat kita, ya. Ingat, ad-dunya mata, dunia itu hanya perhiasan, hanya sementara. Hari akhirat jauh lebih indah dan tidak mungkin seseorang mendapatkan kenikmatan akhirat kecuali dengan sabar dengan segala problematika kehidupan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian sahabat soleh-soleha, sahabat villa, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, semoga ini bermanfaat bagi kita di Jumat yang khair, yang mubarak ini. Semoga kita semua diampunkan, diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi segala masalah-masalah kehidupan dunia yang sesungguhnya hanya sementara dan hanya sandiwara. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.